Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul berakibat fatal. Dalam Matius 25 ayat 1-13 kita dapat menemukan perumpamaan mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka semua menantikan mempelai yang akan datang dan mengadakan pesta perjamuan. Perbedaan antara 5 gadis yang bijaksana dan yang bodoh adalah yang bijaksana memiliki persediaan minyak, sedangkan yang bodoh tidak memiliki persediaan minyak. Kisah ini mengisyaratkan tragisnya 5 gadis bodoh yang tidak diperkenan masuk pesta perjamuan karena pelitanya mati, kehabisan minyak, dan ketika pergi mencari minyak mereka terlambat masuk ke dalam pesta perjamuan. Sangat besar kemungkinan 5 gadis bodoh memperhitungkan bahwa minyak yang dibawanya belum tentu cukup, tapi mereka mengambil resiko untuk menunda mempersiapkan minyak cadangan. Penundaan tersebut berakibat sangat fatal. Mereka tidak diperkenan masuk ke dalam pesta perjamuan. Hal ini sebenarnya merupakan gambaran dari orang-orang yang nantinya akan ditolak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, ternyata penundaan itu berakibat fatal, di mana mereka tidak bisa masuk dalam pesta perjamuan. Harus diingat, selalu diingat bahwa penundaan bukanlah sesuatu yang boleh dianggap remeh, walaupun untuk hal-hal yang kelihatannya sederhana. Penundaan bisa berakibat fatal, seperti yang dikemukakan di dalam perumpamaan ini. Alkitab menulis, akan tetapi pada waktu mereka 5 gadis bodoh sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain yang bodoh. Tuan, Tuan, kata gadis-gadis bodoh itu, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuan di dalam pesta perjamuan itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Terkesan Tuhan yang mengadakan pesta adalah Tuhan yang jahat, yang tidak menghargai kelelahan dan pengorbanan 5 gadis bodoh yang telah menunggu kedatangan mempelai. Tetapi itulah faktanya, bahwa jika dalam menyambut mempelai mereka tidak datang tepat waktu, mereka tidak mendapat bagian dalam pesta perjamuan. Saudara, kebenaran apakah yang dapat kita petik dari perumpamaan ini? Banyak orang Kristen yang menafsirkan atau mengartikan minyak tersebut adalah Roh Kudus. Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa tidak selalu minyak menunjuk kepada Roh Kudus. Minyak dalam perumpamaan ini sebenarnya menunjuk pada sikap berjaga-jaga. Itulah sebabnya Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sikap berjaga-jaga adalah tindakan di mana seseorang tidak menunda apa yang seharusnya dilakukan demi keselamatan hidupnya. Tuhan Yesus berkata bahwa kita tidak tahu akan hari maupun saat di mana Tuhan Yesus datang, atau hari seseorang meninggal dunia. Orang-orang yang ceroboh adalah orang-orang yang menunda yang seharusnya dilakukan untuk keselamatan kekalnya. Hampir semua orang menunda untuk bertobat dan mengalami perubahan terkait dengan keselamatan kekal jiwanya. Pada umumnya mereka terlena dalam kenikmatan dunia. Mereka terlena dalam cengkeraman kuasa kegelapan. Banyak mereka yang tidak menyadari keadaan tersebut, saudara. Ini mengerikan saudara. Berjaga-jaga adalah sikap yang selalu mempersiapkan diri, seakan-akan tidak akan ada waktu lagi untuk mempersiapkan diri menghadap Tuhan. Seakan-akan tidak ada lagi waktu untuk bertobat, seakan-akan tidak ada lagi waktu untuk berubah. Dengan sikap seperti ini, saudara, seseorang tidak akan menunda pertobatan dan bertumbuh dalam kedewasaan rohani.
Harus selalu dipertimbangkan bahwa kematian bisa menjemput seseorang setiap saat. Itu berarti tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat dan berubah atau mempersiapkan diri menghadapi pengadilan Allah. Itu berarti tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat dan berubah atau mempersiapkan diri menghadapi pengadilan Allah. Kita harus berpikir bahwa kesempatan yang tidak akan ada lagi atau hilangnya kesempatan itu sesuatu yang benar-benar sangat mengerikan. Kuasa gelap selalu menyuarakan bahwa nanti selalu masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Nah, suara seperti ini membuat seseorang pasti menunda apa yang seharusnya segera dilakukan, yaitu melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh dan mengubah cara hidup. Kuasa gelap akan bekerja sangat giat agar orang Kristen tidak segera mengambil keputusan bertobat. Iblis akan terus berusaha agar orang Kristen menunda pertobatan, menunda mendahulukan kerajaan Allah, menunda berubah, menunda berperkara dengan Allah. Nah, saudaraku sekalian, terkait dengan hal ini harus dimengerti, saudara, bahwa setiap tindakan kita atau setiap perbuatan itu ada harganya atau ada konsekuensinya. Kalau seseorang menunda suatu langkah atau tindakan yang seharusnya segera dilakukan, ya, ia harus membayar harga tindakan itu. Ia harus membayar harga penundaan tersebut. Jadi tidak gratis ketika orang menunda apa yang seharusnya dilakukan. Ya, tidak gratis, saudara. Tidak gratis. Ia harus membayar harganya. Bagaimanapun menunda suatu langkah atau tindakan yang seharusnya segera kita lakukan, pasti berdampak negatif, berdampak buruk, dan bisa sangat fatal. Kuasa gelap pasti selalu membujuk orang percaya untuk menunda apa yang seharusnya segera dilakukan pada waktunya. Ya, pasti. Kuasa gelap pasti selalu membujuk orang percaya untuk menunda apa yang seharusnya segera dilakukan pada waktunya. Tidak memanfaatkan suatu kesempatan dengan menunda suatu langkah atau tindakan, itu bisa sama dengan menolak anugerah yang Allah sediakan, agar kita menerima atau mengalami hal yang baik dari Allah. Penundaan itu sebenarnya penolakan untuk menerima atau mengalami hal yang baik dari Allah. Itu sikap meremehkan Allah, melecehkan Allah, tidak menghormati Allah, bahkan bisa menjadi sikap memberontak. Dan pemberontak tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Dari menunda, ya, ia bisa binasa atau seseorang bisa binasa. Allah memberikan kesempatan-kesempatan yang di dalamnya ada berkat kekal yang bisa tidak terulang lagi pada waktu yang berbeda, saudara. Itulah sebabnya penundaan bisa dikatakan juga menolak anugerah yang Allah sediakan. Kalau Tuhan menyediakan anugerah, kasih karunia yang di dalamnya kita bukan saja menerima pengampunan dosa, tapi juga proses pembentukan untuk serupa seperti Yesus atau sempurna seperti Bapa. Wah, itu satu pemberontakan. Penundaan itu bisa merupakan tindakan menolak anugerah yang Allah sediakan. Dan ini mendukakan hati Allah. Ya, jangan lakukan hal itu ya, saudara. Tuhan memberkati.